Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di kisah cerita misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah seseorang yang mempunyai atau menganut pesugihan atau memelihara tuyul. Dan cerita ini kami dapat dari seorang narasumber, sebut saja namanya Berry, dan Berry tersebut bertetanggaan dengan Pak Engkos, salah satu pemilik atau yang mempunyai pesugihan tuyul. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Jadi Berry ini menceritakan secara detail kisah atau perjalanan hidup Pak Engkos. Sedari dulu Pak Engkos ketika berusia 30 tahun sudah punya anak dan punya 2 orang putra. Beliau itu bekerja serabutan, kadang mencangkul, apapun yang warga atau tetangga suruh pasti Pak Engkos mengerjakannya demi untuk menyambung hidupnya pemirsa. Nah kadang-kadang Pak Engkos itu menjadi buruh dagang atau buruh kreditan ke salah satu pengusaha di kampungnya tersebut. Ada pengusaha yang cukup kaya atau cukup terkenal atau cukup mapan. Jadi beliau itu menjadi buruh di salah satu bos. Namun Pak Engkos menjadi buruh di salah satu bos itu hanya berjalan 1 tahun dan akhirnya Pak Engkos mandiri atau jualan sendiri, menjadi tukang kreditan pemirsa. Jadi beliau tidak lagi tergantung sama bosnya, jadi beliau jualan sendiri atau mandiri pemirsa. Nah pemirsa, yang bikin anehnya yang Berry ceritakan itu sangat aneh sekali. 1 tahun Pak Engkos berjualan sendiri menjadi tukang kredit tanpa ada anak buah, tanpa ada yang membantu. Jadi beliau sendiri yang jualan atau beliau sendiri yang modal. Jadi yang Berry sangat kaget itu padahal jualannya atau barang yang dibeli tidak pernah banyak pemirsa. Tidak seperti yang lain. Kalau orang lain kan biasanya kalau belanja barang-barang itu dari mulai pakaian, sandal, keperluan rumah tangga begitu biasanya ditarik pakai truk atau banyak. Namun Pak Engkos ini justru yang bikin aneh itu kalau belanja itu paling 2 atau 3 karung pemirsa. Sementara kalau bos-bos yang lain belanjanya itu sangat banyak, apalagi punya pedagang. Kalau Pak Engkos memang sendirian, memang dikelola sendiri, jualan sendiri, namun belanja pun kadang cuma 3 karung pemirsa. Nah dan anehnya selama 2 tahun Pak Engkos menjadi tukang kredit, sangat mengherankan dan sangat membuat warga yang lain bertanya-tanya kenapa begitu cepatnya Pak Engkos sukses selama 2 tahun menjadi tukang kredit. Pak Engkos sudah bisa membangun rumah dengan rumah yang cukup bagus di daerah tersebut. Jadi membuat warga yang dekat ataupun yang jauh heran dengan kesuksesan Pak Engkos. Padahal pemirsa, mengelola kreditan untuk menjadi sukses atau beruntung itu mungkin mencapai waktu yang cukup lama, sekitar 10 tahun, terus punya pedagang lagi atau punya anak buah beberapa orang baru akan terlihat hasilnya. Namun anehnya itu Pak Engkos jualan sendiri, dikelola sendiri, namun cepat, sangat sukses atau cepat meraih kesuksesan. Nah disitulah warga mulai curiga dengan hal tersebut. Namun warga pun tidak suudon, tidak menganggap atau tidak iri hati, namun sangat aneh sekali dalam waktu 1 tahun beliau menjadi seorang tukang kredit bisa cepat sukses. Jadi warga pun di situ mulai bertanya-tanya. Nah jadi pemirsa, warga itu sering kehilangan uang
Jadi uang yang hilang itu tidak seberapa besar yang diambil atau yang hilang setiap malam, namun karena sering dan hampir setiap malam warga sering atau banyak yang kehilangan uang. Dan bukan cuma satu orang yang kehilangan uang, namun banyak sekali warga yang mengeluh sering sekali kehilangan uang dari dompet, dari lemari atau dari tempat uang. Di situ menjadi perbincangan kalau di daerah tersebut ada yang namanya tuyul, pemirsa, karena katanya ada salah satu warga yang pernah melihat penampakan sosok anak kecil yang sangat kecil sekali sedang berkeliling di salah satu rumah warga, dan esoknya warga tersebut memang kehilangan uang, namun uangnya itu tidak terlalu banyak, namun karena sering, pemirsa, mungkin jadi kalau tuyul itu tidak mengambil banyak langsung, namun mengambilnya sedikit atau selembar, namun karena sering atau tiap malam, akhirnya uang yang dimiliki warga pun akan habis semuanya. Warga pun selalu wanti-wanti, bahkan menyimpan di dalam Al-Quran, si uang itu diselipkan di dalam Al-Quran, memakai bawang putih, memakai rambut dan lain sebagainya, namun tetap saja uang masih tidak bisa diambil oleh si tuyul tersebut. Nah pemirsa, beda lagi hari. Di suatu malam ada lagi seorang warga yang melihat Pak Engkos berjalan-jalan. Padahal itu waktu sudah menunjukkan tengah malam, namun warga melihat Pak Engkos sedang berjalan-jalan, namun tangannya seperti menggendong sesuatu. Di situ awalnya warga yang melihat itu dianggap tidak dipermasalahkan atau tidak diambil pusing atau tidak dipikirin. Mungkin saja si warga tersebut berpikiran mungkin saja Pak Engkos akan ada urusan atau mau kemana, namun lain malam lagi, beda malam lagi, ada satu warga lagi yang melihat atau bertemu dengan Pak Engkos yang sedang berjalan-jalan tengah malam dan tangannya seperti menggendong sesuatu, namun tidak terlihat apa-apa, namun hanya tangannya disimpan di belakang punggung atau di belakang pantat, pemirsa. Nah disitulah pemirsa, dari mulut ke mulut, karena seringnya melihat Pak Engkos berjalan-jalan tengah malam, dan bukan cuma di kampung tersebut, pemirsa, ada yang melihat Pak Engkos, bahkan dari kampung sebelah pun atau warga kampung sebelah pun pernah atau sering melihat Pak Engkos berjalan-jalan tengah malam dengan posisi tangan di belakang pantat seperti menggendong sesuatu. Nah disitulah warga sudah mulai curiga karena seringnya kehilangan uang, karena seringnya melihat Pak Engkos berjalan-jalan tengah malam. Disitulah warga memprediksi kalau Pak Engkos itu mempunyai tuyul atau tuyul, pesugihan tuyul, pemirsa. Jadi memelihara tuyul. Jadi warga juga memaklumi, pantas saja beliau cepat sukses atau cepat kaya. Beliau itu membangun rumah sangat bagus, bahkan membeli tanah-tanah warga yang dijual. Pak Engkos langsung membelinya. Disitulah warga benar-benar yakin dan benar-benar curiga kalau Pak Engkos itu mempunyai pesugihan tuyul atau memelihara tuyul. Kecurigaan warga semakin jelas setelah istri dari Pak Engkos itu mengalami sakit. Namun meskipun beliau sakit, namun beliau masih bisa jalan-jalan atau masih bisa beraktivitas. Namun yang anehnya, tubuh si istrinya Pak Engkos itu sangat kurus sekali, seperti tengkorak hidup, pemirsa. Jadi tubuhnya itu kurus sekali, yang awalnya, yang dulunya gemuk menjadi kurus. Namun saat warga-warga yang lain mengatakan punya penyakit apa, dan istrinya Pak Engkos tidak punya penyakit, dan memang istrinya Pak Engkos itu mengalami sakit, namun sakitnya tidak selalu tidur di kamar atau di tempat tidur, namun masih bisa beraktivitas atau jalan-jalan. Nah jadi pemirsa, benar katanya, kata sebagian warga, kalau Pak Engkos itu mempunyai atau memelihara tuyul,
Karena memang kalau suaminya memiliki tuyul, pasti istrinya tubuhnya akan kurus, akan sangat kecil atau seperti orang penyakitan padahal tidak sakit. Karena apa? Karena memang si tuyul tersebut meminta disusui atau menyusui ke istrinya si pemilik tuyul tersebut. Namun yang diisap si tuyul tersebut, mohon maaf, bukan air susu tapi melainkan darah, pemirsa. Jadi yang diisap si tuyul tersebut adalah darah dan bukan air susu. Nah pemirsa, kekayaan Pak Engkos malah semakin bertambah, namun usahanya di bidang kredit masih tetap dan tidak punya anak buah atau tidak punya pegawai. Justru semakin tua pun Pak Engkos masih terus menjalankan profesi menjadi tukang kredit, yang seharusnya di usia seperti itu Pak Engkos sudah mulai beristirahat atau menikmati hasil. Namun entah kenapa jadi Pak Engkos terus menjalankan profesi sebagai tukang kredit meskipun usianya sudah renta atau sudah waktunya untuk beristirahat, untuk tidak bekerja lagi. Namun Pak Engkos terus menjalankan usaha sebagai tukang kreditnya yang tidak punya anak buah atau tidak punya karyawan lain. Nah sampai suatu saat istrinya Pak Engkos itu semakin kurus seperti tengkorak hidup, dan Pak Engkos pun mungkin mulai tidak tertarik sama istrinya, dan Pak Engkos akhirnya mencari lagi atau mendatangi perempuan di kampung tersebut. Jadi tujuannya, nah memang perempuan itu janda pemirsa, jadi Pak Engkos mendatanginya dengan tujuan untuk dijadikan istri kedua. Karena memang istrinya yang pertama sudah sangat kurus, sudah tidak menggairahkan, mungkin karena wajahnya juga sudah seperti tengkorak hidup. Jadi Pak Engkos mau mencari pengganti istrinya. Nah jadi pemirsa, si perempuan yang disukai Pak Engkos itu masih tetangga kampungnya, sebut saja namanya Tika. Jadi si Tika itu memang cantik, janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Akhirnya si Tika pun menerima maksud dari kedatangan Pak Engkos untuk mengajak nikah kepada Tika. Namun awalnya Tika meminta dulu untuk dibelikan rumah, karena Tika tidak mau kalau nanti satu rumah dengan istri pertamanya. Jadi saat itu Tika dibelikan rumah, dibikinkan rumah yang memang tempatnya tidak begitu jauh dari rumah Tika ataupun dari rumahnya Pak Engkos sendiri. Dan setelah Tika diberikan atau dikasih rumah sama Pak Engkos, akhirnya mereka pun melakukan akad nikah, yaitu akhirnya nikah Pak Engkos dengan Tika tersebut dengan persetujuan dari istri pertama Pak Engkos. Nah pemirsa, di bulan-bulan setelah pernikahan Tika merasakan kecurigaan, pemirsa, kecurigaan karena Tika dilarang untuk makan makanan yang enak. Jadi Pak Engkos itu sangat ketat sekali melarang untuk tidak makan makanan yang enak. Jadi istilahnya Tika itu harus benar-benar irit, harus benar-benar ngirit, dan hanya mengasih uang harian atau uang untuk biaya makan hanya dikasih 10.000 katanya waktu itu. Jadi Tika di situ mulai bingung, sedangkan uang 10.000 itu tidak cukup untuk membeli yang namanya lauk pauk dan juga beras. Sementara Tika sendiri sebelum menikah atau waktu masih menjadi janda, Tika biasa hidup hura-hura atau makan yang enak-enak atau poya-poya. Namun setelah menikah, justru menikah dengan Pak Engkos yang disebut orang kaya itu justru sangat seperti dicekik pemirsa. Jadi tidak boleh makan makanan yang enak, tidak boleh belanja-belanja, tidak boleh membeli baju-baju yang bagus. Disitulah Tika sudah mulai merasakan menyesal menikah dengan Pak Engkos pemirsa. Awal-awalnya Tika berontak kepada Pak Engkos karena tidak sanggup untuk menjalankan kehidupan ekonomi seperti itu.
Nah, disitulah Tika mulai bertanya-tanya kenapa aku harus mengirit atau kenapa aku tidak boleh makan makanan yang enak, tidak boleh menghambur-hamburkan uang, apalagi untuk berpoya-poya. Disitulah Pak Engkos mulai menceritakan hal yang sesungguhnya. Jadi di situ Pak Engkos berterus terang kepada Tika kalau Pak Engkos itu mempunyai tuyul atau memelihara tuyul, dan uang dari pendapatan tuyul itu tidak boleh dihambur-hamburkan, tidak boleh dipakai untuk poya-poya, kecuali untuk hal-hal supaya orang lain kagum atau orang lain memuji kekayaannya. Nah, jadi pemirsa, katanya kalau yang mempunyai pesugihan tuyul ini mungkin benar atau tidak. Jadi uangnya itu tidak boleh dihambur-hamburkan, jadi harus mengirit, harus irit, tidak boleh membelikannya ke hal-hal yang tidak terlalu penting, justru harus mengirit. Jadi supaya orang lain kagum atau hanya mendapat pujian dari orang lain kalau dirinya itu kaya, sedangkan secara batinnya sangat tersiksa sekali dan tidak bahagia, pemirsa. Nah, kita kembali ke ceritanya, pemirsa. Jadi Tika itu setelah Pak Engkos atau suaminya berterus terang kepada Tika, di situ Tika mulai berontak dan Tika sudah mulai untuk lepas atau untuk bercerai dari Pak Engkos, karena memang Tika meskipun bergelimang harta, namun Tika tidak merasakan yang namanya kebahagiaan batin, karena memang segala sesuatunya itu diporsir atau ditakar. Jadi tidak boleh semena-mena untuk membelanjakan uang, tidak boleh semena-mena untuk makan yang enak. Jadi disitulah Tika mulai tidak merasakan kebahagiaan dan Tika mulai mengajukan untuk minta cerai dari Pak Engkos tersebut. Dan akhirnya pemirsa, Tika pun bercerai dengan Pak Engkos, dan beberapa lama kemudian, 1 bulan dari perceraian Tika dengan Pak Engkos, istrinya Pak Engkos yang pertama pun meninggal dunia. Dan alhamdulillahnya Tika sudah bercerai dengan Pak Engkos tersebut, dan akhirnya setelah meninggal dunianya istri pertamanya, Pak Engkos pun menikah lagi dengan warga sebelah, kampung sebelah, pemirsa. Dan tidak lama dari pernikahannya, si perempuan atau si istri keduanya Pak Engkos itu sakit-sakitan lagi seperti istri pertama dan juga meninggal dunia. Nah, sejak itulah karena semua wanita yang menikah dengan Pak Engkos itu harus mengalami hal itu, sakit dengan kurus seperti tengkorak dan akhirnya meninggal. Disitulah jadi perempuan manapun kecuali perempuan yang jauh, jadi tidak ada yang mau sama Pak Engkos, karena memang Tika pun menceritakan kepada keluarganya, dan dari situlah Pak Engkos dicap adalah pemilik pesugihan tuyul. Jadi disitulah Pak Engkos akhirnya tua renta, tidak ada yang mengurus, dan akhirnya Pak Engkos pun tidak lagi mempunyai istri, karena memang tidak ada lagi perempuan yang mau sama Pak Engkos, karena tidak mau berakhir meninggal dunia atau dengan tragis seperti itu, pemirsa. Jadi semua perempuan tidak ada lagi yang mau sama Pak Engkos, dan akhirnya Pak Engkos sakit, tidak ada yang mengurus. Dan saat sakit itulah mungkin aktivitasnya untuk mengantar-ngantar tuyul ataupun usaha kreditannya tidak berjalan, dan akhirnya Pak Engkos tua dengan hartanya yang juga habis. Akhirnya hidup Pak Engkos pun berakhir tragis, pemirsa, meninggal dunia dengan, mohon maaf, gantung diri. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami
atau yang didapat dari seorang narasumber bernama Berry yang menceritakan kisah nyata yang dialami tetangganya. Nah pemirsa, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Sampai di sini dulu pemirsa ceritanya. Nanti disambung lagi ke cerita yang lain, cerita kisah nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.